kembali lagi ke channel YouTube saya, ini Wayan Pipit Pranika. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang stating and asking capability. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih apa stating and asking capability itu? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng dan simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian dari stating and asking capability. Stating and asking capability adalah suatu ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan kemampuan seseorang. Nah, contoh dari stating capability adalah I can play piano. Saya bisa bermain piano. Nah, itu artinya kita menyatakan atau memberitahukan kalau kita itu bisa bermain piano. Nah, itu adalah stating capability. Dan untuk asking capability, kalian bisa mengatakan, can you play piano? Bisakah kalian bermain piano? Nah, itu adalah asking capability. Nah, adik-adik, untuk menyatakan dan menanyakan suatu kapabilitas, kita dapat menggunakan beberapa model berikut. Model yaitu kata kerja bantu. Seperti can, could, and be able to. Nah, yang pertama yaitu model can. Can digunakan untuk menyatakan atau menanyakan suatu kapabilitas di masa sekarang atau present tense. Misalnya, ada bola sekarang di depan kalian. Kalian bisa menyatakan bahwa kalian itu bisa bermain bola dengan I can play football. Nah, itu adalah contoh penggunaan can untuk menyatakan suatu kapabilitas. Next, ada could. Could digunakan untuk menyatakan atau menanyakan suatu kapabilitas di masa lampau. Artinya mungkin aja dulu kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak kalian bisa lakukan sekarang. Seperti dulu kalian bisa menari, tapi sekarang kalian mungkin udah lupa bagaimana caranya menari. Kalian bisa menggunakan could untuk menyatakan suatu kapabilitas tersebut dengan I could dance when I was 10 years old. Saya dapat atau bisa menari ketika saya berumur 10 tahun. Nah, itu adalah contoh penggunaan could dalam menyatakan suatu kapabilitas. Dan yang terakhir ada be able to. Be able to digunakan untuk menyatakan atau menanyakan suatu kapabilitas di masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Salah satu contohnya misalnya, I'm able to cook fried chicken. Saya bisa memasak ayam goreng. Next, ada beberapa pola atau rumus yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan suatu kapabilitas tersebut. Yang pertama, kita mulai dari can. Untuk pola can, kalimat bentuk positifnya, kita dapat menggunakan subject plus can plus verb 1. Contohnya, I can drive a car. Saya bisa atau mampu mengendarai mobil. Untuk bentuk negatifnya, rumusnya subject plus can ditambah not ditambah verb 1. Contohnya, she cannot drive a car. Dia tidak bisa atau tidak mampu mengendarai mobil. Dan untuk menanyakan suatu kapabilitas menggunakan model can, kita menggunakan rumus can-nya kita pindah ke depan, jadinya can plus subject plus verb 1 dan tanda tanya. Contohnya, can she drive a car? Bisakah dia mengendarai mobil? Nah, itu adalah beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan suatu kapabilitas apabila kalian menggunakan model can. Next, ada could. Rumus yang kita gunakan adalah subject plus could plus verb 1. Contohnya, I could dance when I was 10 years old. Aku bisa atau mampu menari ketika berusia 10 tahun. Next, bentuk negatif sama dengan can. Di bentuk negatif, kita menambahkan not setelah could.
Jadi, rumusnya subject plus could plus not plus verb 1. Contohnya, she could not dance when she was in elementary school. Dia tidak bisa menari ketika dia masih di sekolah dasar. And the last for the could, ada kalimat tanya. Kalian bisa menggunakan could plus s plus verb 1. Jadi could-nya dipindah ke depan ya. Contohnya, could you dance when you were little? Bisakah kamu menari ketika kamu kecil? And the last, we have be able to. Nah, untuk pola be able to, kita menggunakan rumus subject plus be able to plus verb 1. Contohnya, she is able to cook fried chicken. Dia bisa memasak ayam goreng. Next, bentuk negatifnya, subject plus be. Setelah be kita harus menambahkan not. Baru kita bisa menambahkan able to plus verb 1. Contohnya, she is not able to cook fried chicken. Dia tidak bisa memasak ayam goreng. Untuk kalimat tanya, be-nya kita bawa ke depan, setelah itu diikuti oleh subject, ditambah able to, ditambah verb 1. Contohnya, is she able to cook fried chicken? Apakah dia bisa memasak ayam goreng? Nah, contoh itu kan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Jika kalian ingin menanyakan atau menyatakan suatu kapabilitas menggunakan be able to dalam masa lampau, kalian bisa ganti to be-nya menggunakan was atau were. Dan apabila kalian ingin mengungkapkan atau menanyakan kapabilitas menggunakan be able to untuk di masa depan, kalian bisa menggunakan will. Contohnya, jika kalian bertanya, was she able to cook fried chicken? Apakah dia dulu bisa memasak ayam goreng? Nah, itu adalah bentuk kalimat tanya dalam masa lampau yang menggunakan be able to untuk menanyakan suatu kapabilitas. Untuk masa yang akan datang, kalian akan menggunakan will. Contohnya, will she able to cook fried chicken? Akankah dia bisa memasak ayam goreng? Nah, itu adalah contoh dari penggunaan be able to untuk masa depan. Perlu kalian ketahui, dalam present tense atau masa sekarang, kita menggunakan 3 to be, yaitu is, am, are. Untuk subjek she, he, it, itu menggunakan is, you, they, we, menggunakan are, dan I menggunakan am. Untuk masa lampau, I, she, he, it, itu menggunakan was, you, they, we, menggunakan were. Dan untuk masa depan, kita menggunakan will. Nah, adik-adik, yuk simak dialog singkat berikut. Hi Jack, I have some question for you. Can you swim? Yes, I can swim. How about you? I cannot swim, but I can dance well. That's great. I could dance too when I was in elementary school. Are you able to sing? Yes, I'm able to sing. Great. Oke adik-adik, segitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan turn on notifikasi untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Thank you so much for watching and see you in the next video.